Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Tuti Amalia NIM 02, Intan Novitasari NIM 20, Dina Aulia NIM 23, Dea Anisya NIM 34, dan yang terakhir Bunga Dewi NIM 37 akan mempresentasikan materi modul 8. Yang pertama di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem perpesanan ZNFU. Apa itu sistem perpesanan ZNFU? Sistem ini adalah layanan yang mudah digunakan untuk mengumumkan harga melalui teks ke ponsel dan web. Sistem ini mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu petani mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menjual produk mereka. Karena pada sistem ini sudah lebih dari 200 pembeli menggunakan sistem ini yang memberi peluang kepada petani untuk menjual produknya pada sistem ini juga. Selanjutnya yaitu dapat mengetahui harga produk dengan mudah. Jadi dengan sistem ini, harga produk dari web akan dikirimkan melalui SMS yang dengan mudah akan diterima para petani. Sistem ini juga dapat digunakan pada daerah yang tidak memiliki jangkauan jaringan internet. Dan yang terakhir yaitu, dengan sistem ini dapat menghemat uang dan memberikan petani lebih banyak waktu untuk bekerja di pertanian. Jadi, dapat menghemat uang karena ketika petani akan mensurvei harga pasar, mereka tidak perlu datang langsung dengan mengeluarkan modal transportasi. Mereka dapat dengan mudah mengetik beberapa nomor yang mereka tuju yang nanti akan mendapatkan balasan berupa keterangan-keterangan yang mereka butuhkan seperti harga, penjual, dan juga alamat penjual dengan lengkap. Setelah itu, ada juga kekurangan yang dihasilkan oleh sistem ini, diantaranya yaitu sistem aplikasi perlu dilakukan pengupgradean agar komoditas dapat lebih banyak. Jadi pada saat ini awalnya hanya 4 komoditas yang terdapat pada sistem ini. Setelah di-upgrade bertambah menjadi 16 dan diharapkan dapat bertambah lebih banyak lagi agar mempermudah petani dalam penjualannya. Saya akan menjelaskan tentang organisasi petani mesin pencari Saunong di Cina. Jadi proyek ini berasal dari Cina, tujuannya untuk memberdayakan petani dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta dengan itu dapat mendapatkan keuntungan yang lebih bagi para petani. 3 kegiatan utama dari proyek ini adalah yang pertama adalah portal internet, asisten informasi, dan model penyebaran informasi. Kemudian proyek ini didanai oleh Bank Dunia dan dilaksanakan oleh Hefei Institute of Physics, China Academy of Science. Saunong ini dapat terhubung dengan web pemerintahan milik China yang dapat mempertahankan nilai pengguna yang tinggi dan memiliki lebih banyak hak penerbitan informasi. Saunong ini setiap harinya dapat memantau lebih dari 7.000 web setiap harinya. Dalam Saunong ini terdapat berbagai informasi mulai dari jenis tanaman, penyakit, hama, dan juga harga produk termasuk di dalamnya. Saunong ini juga dapat mengakses web-web milik Tiongkok. Para pengguna Saunong ini sudah menggunakannya sejak tahun 2009 dan angka itu melonjak 2 kali lipat pada tahun 2010 karena para pengguna Saunong ini mengemukakan bahwa Saunong ini sangat mudah digunakan dan lebih efektif daripada harus mencari data sendiri. Untuk mengembangkan dan memimpin proyek ini dibutuhkan sebanyak 38 organisasi pertanian sebagai mitra. Kemudian Saunong dapat diakses dengan menggunakan smartphone, komputer, ataupun alat lain yang disesuaikan. Setiap opsi dapat menyediakan akses yang mudah dan murah.
Dalam survei yang dilakukan, pengguna smartphone dan komputer ini sangat populer di kalangan petani maupun konsumen. Namun permasalahannya adalah biaya internet. Jadi biaya internetnya itu lebih mahal daripada harus membeli handphone. Juga masih ada hoax. Kemudian berikut adalah contoh hasil penggunaan Sonong. Itu sebuah koperasi kecil yang mengusahakan daging babi. Mereka bisa memperluas pasar mereka sampai dengan pasar Shanghai. Kemudian contoh lain ada salah satu kelompok peternak babi yang mereka babinya banyak terkena penyakit. Kemudian informasi tersebut diunggah oleh asisten informasi, kemudian mendapatkan tanggapan dari para dokter hewan, sehingga para peternak ini dapat mendapatkan penanggulangan bagaimana penyakit babi tersebut dapat ditanggulangi, sehingga para peternak itu terhindar dari kerugian sebesar 1 juta yen. Baiklah, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat IT untuk industri susu di India. India merupakan negara produsen susu terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 10 juta peternak sapi perah. Sebagian besar peternak sapi menjalankan operasi kecil dan marginal. Produksi susu meningkat 4 kali lipat di 40 tahun terakhir pada tahun 2001 dan masih menggunakan sistem pencatatan manual yang memakan waktu. Sementara produsen harus menunggu waktu berjam-jam dan kebanyakan susu sudah asam karena kepanasan. Selanjutnya, inovasi awal. Pada tahun 1996 terjadi perubahan yang signifikan dan perusahaan swasta yang bernama Akas Ganga Sri Kamdenu Electronic Private Ltd mengembangkan alat berbasis IT untuk mengumpulkan susu secara otomatis di koperasi susu dan komputerisasi sistem accounting. Alat ini untuk menimbang susu, memeriksa kualitas, dan membayar produsen. Akasanga juga menjelaskan bahwa sistem ini layak untuk dapat merancang produk yang sesuai dengan koperasi di negara berkembang. Desain peralatan dipertimbangkan dengan penimbangan yang cukup kuat untuk mengatasi panas dan debu di pedesaan India. Selanjutnya, inovasi selanjutnya. Koperasi desa memasang lebih dari 3.000 komputer untuk mengumpulkan susu secara otomatis. Distributor tertarik untuk mengkomputerisasi operasi dan mendapatkan email konektivitas untuk komunikasi yang lebih baik pada kantor penjualan. Perangkat lunak disesuaikan dengan vendor lokal untuk perusahaan tertentu dengan menggunakan paket yang dikembangkan oleh perusahaan lunak, misalnya layanan tata konsultansi. Catatan anggota koperasi tidak hanya mencakup informasi susu yang telah dikirim dan input yang dibeli, tetapi juga mengenai informasi perawatan ternak. Beberapa perusahaan susu sekarang meningkatkan keperencanaan sumber daya perusahaan atau biasa disebut dengan ERP, yang mencakup berbagai kegiatan dari peternak atau tempat pengumpulan ke tempat penjualan konsumen. ERP sendiri merupakan suatu metodologi yang lebih daripada bagian perangkat lunak, meskipun menggabungkan beberapa aplikasi perangkat lunak di bawah satu antarmuka terintegrasi. Salah satunya adalah Koperasi Pemasaran Susu Gujarat Federation Ltd dengan merek Amul. Federasi mengumpulkan lebih dari 10 juta liter susu setiap hari dan dimiliki bersama oleh sekitar 2,8 juta produsen susu. Sektor swasta berperan penting dalam membawa komputer ke masyarakat pedesaan. Pusat Informasi Nasional mengembangkan perangkat lunak LIPSA dan Open LIPSA sebagai solusi lengkap untuk perkumpulan
koperasi susu dan digunakan oleh lebih dari 50 masyarakat di Kerala. Pusat Informatika Nasional juga mengembangkan portal berbasis Linux untuk komunikasi antara Departemen Koperasi dan Perkumpulan Koperasi. Jelaskan topik tentang alat pengumpulan data lapangan untuk kelompok tani bersertifikat dalam pertanian berkelanjutan. Tony merupakan pendiri perusahaan di Belanda yang memproduksi coklat Batam Fairtrade Colonel bersertifikat. Perusahaan tersebut menyadari bahwa kunci untuk mengukur peningkatan kondisi di perkebunan kakao dan kelompok petani kakao melalui koperasi petani dengan mengumpulkan data lapangan yang akurat dan tepat waktu tentang serangkaian indikator pembangunan dan keberlanjutan. Dan kunci untuk pengumpulan data tersebut adalah untuk memperkuat dan jika diperlukan mengimplementasikan penggunaan perangkat TIK oleh kelompok petani kakao. Kemudian, Tony membentuk sebuah proyek pada tahun 2014 untuk meningkatkan penggunaan TIK oleh koperasi petani yang memproduksi dan memasak dengan produksi dan pasokan berkelanjutan bersertifikat melalui pengumpulan dan pengelolaan data yang lebih baik pada kelompok petani bersertifikat akan membantu memenuhi kebutuhan data besar untuk menilainya. Untuk proyek khusus ini, Tony menggunakan Audit ID, pengumpulan data dan solusi manajemen yang dirancang khusus yang terlibat dalam sertifikasi kelompok dari kelompok tani yang lebih besar. Audit ID mencakup alat pengumpulan data, perangkat lunak, pemroses, dan analisis data, sistem informasi manajemen MIS yang dibuat khusus untuk organisasi berbasis keanggotaan, dan materi pelatihan bagi petani dan staf lapangan untuk mempelajari keterampilan untuk meningkatkan kapabilitas IT koperasi dalam pengumpulan data dan manajemen data. Selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai manfaat dan dampak atau pengalaman hingga saat ini. Yang pertama, pencapaian penting sebagai bagian dari program sertifikasi dengan meningkatkan sistem manajemen internal atau IMS dengan mengembangkan sistem pengumpulan data dan bahan yang dipertimbangkan dengan baik untuk melatih petani agar mematuhi standar Fairtrade, Rainforest Alliance, dan UTZ Certificate. Alat pelatihan yang paling penting ini adalah standar internal yang menggabungkan 3 standar berbeda menjadi satu standar yang ringkas dan mudah dipahami. Kemudian pencapaian penting kedua adalah menerapkan PayMapper, alat pengumpulan data seluler, dan melatih staf lapangan untuk menggunakannya. PayMapper ini dipilih karena beberapa alasan. Klien seluler dan perangkat lainnya boleh digunakan, sehingga aplikasi seluler menyediakan beberapa formulir untuk pengumpulan data lapangan yang akurat secara instan. Proyek ini lebih menyukai aplikasi seluler karena penting untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat di lapangan setelah data dikumpulkan. Data di portal dipastikan dan diimpor ke Audit ID untuk pelaporan lebih lanjut di tingkat IMS. Kemudian pencapaian ketiga yaitu PayMapper memungkinkan mengumpulkan informasi yang lebih akurat. Masalah umum dalam mengumpulkan data lapangan biasanya adalah memverifikasi bahwa staf benar-benar melakukan kunjungan lapangan dan tidak memberikan informasi palsu pada formulir. Fungsi pelacakan GPS PayMapper memungkinkan untuk memastikan bahwa staf lapangan mengunjungi pertanian dan kelompok petani tempat mereka seharusnya mengumpulkan informasi. Selanjutnya, pencapaian keempat adalah bahwa Audit ID memungkinkan untuk mengotomatiskan proses administrasi yang paling memakan waktu dan penting dalam program sertifikasi. Perangkat lunak ini juga mengotomatiskan pembuatan surat tindakan korektif untuk petani yang sebelumnya merupakan latihan yang memakan waktu. Fitur penting lainnya dari perangkat lunak ini adalah modul pelaporan yang melakukan analisis data spesifik dan menghasilkan laporan yang diperlukan oleh IMS untuk program sertifikasi. Selanjutnya, prestasi kelima adalah melatih staf kantor dan keterampilan IT yang dibutuhkan untuk melaksanakan dalam melanjutkan proyek. Selanjutnya adalah pelajaran dan masalah yang perlu dipertimbangkan untuk masa depan, yaitu yang pertama, staf lapangan kurang paham dengan smartphone sehingga proyek ini membutuhkan waktu hampir 1 minggu tambahan bagi staf lapangan untuk memahami telepon dan aplikasi di dalamnya. Setelah mereka memahami cara menggunakan aplikasi, infeksi dan data lapangannya dikumpulkan tanpa penundaan. Yang kedua, karena tidak ada konektivitas internet di masyarakat, petugas lapangan harus pergi ke kota terdekat seminggu sekali untuk mengunggah formulir yang telah diisi ke portal.
Yang terakhir, yaitu mahalnya biaya untuk mencari standar internal untuk setiap petani. Oleh karena itu, proyek menambahkan poster ke materi pelatihan yang hanya berisi ilustrasi dari pamflet. Setiap kelompok petani akan menerima satu standar internal tercetak. Selanjutnya, klub pendengar komunitas memberdayakan jaringan sosial di pedesaan Niger. Klub pendengar komunitas adalah kelompok penduduk desa yang diorganisir melalui pusat-pusat pelatihan literasi, yaitu dengan melakukan identifikasi dan diskusi sebagai kebutuhan informasi dan prioritas pembangunan yang dilakukan klub pendengar komunitas. Klub ini didirikan di bagian selatan Niger pada bulan Juli tahun 2009 yang dipimpin oleh FAO atau Food and Agriculture Organization atau yang disebut juga dengan OPP, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian. Keberadaan OPP ini yaitu di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut juga dengan PBB. Pembangunan klub pendengar komunitas ini melibatkan kurang lebih 6.000 wanita dan pria bersama dengan 9 stasiun komunitas radio. Pembangunan ini bermitra dan dibiayai oleh badan-badan United Nations atau yang disebut juga dengan Persatuan Negara-Negara. Kemudian terdapat pertimbangan untuk pemberdayaan petani secara efektif dan berkelanjutan untuk berbagai informasi dan memperoleh suara yang lebih luas di sektor pertanian. Dalam pertimbangan tersebut, kemudian dilakukan siaran untuk mendorong tanggapan langsung, pendapat, dan saran yang dapat dilakukan atau disampaikan melalui ponsel. Sehingga dalam hal ini, ponsel merupakan pertimbangan untuk memperdayakan petani yang efektif untuk dilakukan pembagian informasi. Manfaat dari ponsel sendiri yaitu yang pertama, dengan ponsel kita dapat membahas berbagai topik, ketahanan pangan, info pertanian, kesehatan tumbuhan dan hewan, dan masalah kebijakan seperti akses lahan dan desentralisasi. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat pedesaan tentang teknologi baru. Dengan teknologi baru ini bisa dihubungkan dengan jaringan armada, sehingga dengan melakukan sambungan terhadap jaringan armada, masyarakat pedesaan tidak memerlukan biaya untuk melakukan komunikasi melalui ponsel, dan masyarakat pedesaan dapat melakukan kapan saja. Kemudian yang ketiga, dengan ponsel juga dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi antara desa seperti acara sosial yang akan datang dengan menawar dan menjual produk dari pertaniannya. Keempat, yaitu antusiasme klub pendengar telah melebihi semua harapan sehingga dapat menarik pedesaan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.